Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah heat stroke, ya, risiko heat stroke yang ada di depan mata para jamaah haji, gitu ya. Dan ini memang akan berakibat eh, kondisi yang darurat, gitu ya. Nah, memang sebelum kondisi heat stroke itu, dan memang sudah diprediksikan ya kondisi panas itu sampai 50 derajat pada saat ibadah haji ya. Nah, memang kita harus mengenali tanda-tandanya untuk mengantisipasi dan juga untuk memberikan kitab eh, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kedepannya lebih baik dalam kondisi cuaca yang panas ini ya. Jadi sobat sekalian, heat stroke atau serangan panas itu menjadi sorotan utama ya pada saat jemaah haji dan juga petugas haji pada saat haji tahun ini gitu ya. Dengan kondisi yang sudah diprediksikan akan meningkat sekitar 50 derajat ya. Itu kondisi suasana yang sangat panas sekali ya. Puncak haji ya mendatang gitu ya. Nah, sudah ada gambaran tentang kondisi sebelum orang itu dinyatakan mengalami heat stroke ya. Jadi sobat sekalian, heat stroke ini yang kita patut khawatirkan, terutama juga pemerintah yang saat ini, dan juga dalam hal ini ya pemerintah Saudi sendiri yang kemungkinan juga akan mewanti-wanti akan adanya heat stroke ya, dengan panas kondisi yang ekstrim sampai 50 derajat Celcius. Nah, yang perlu kita ketahui adalah tanda-tanda heat stroke ini atau serangan panas gitu ya, serangan panas tuh akibat cuaca yang panas gitu. Tanda-tanda yang pertama itu heat exhausted ya, atau heat exhaustion ya, yang ditanya dengan rasa sakit kepala ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau kita telur itu bisa air itu bisa mendidih 100 derajat, setengahnya berarti itu adalah cuaca yang sangat panas sekali gitu ya. Nah, ini memang tidak semua orang itu bisa beradaptasi dengan kondisi panas gitu ya. Bagi yang negeri kita yang kondisinya panasnya tidak terlalu panas atau kondisinya sedang, ini akan menjadi ujian gitu ya. Dan memang ini juga tergantung imunitas tubuh mereka ya, kekebalan tubuh mereka, kemudian durable mereka, ketahanan tubuh mereka untuk menghadapi panas yang ekstrim ya, sampai sekitar 50 derajat ya. Jadi tanda pertamanya adalah heat exhaustion yang ditandai dengan rasa sakit kepala, kemudian keringat yang berlebihan ya, ini wajar gitu ya. Kemudian juga kulit terlihat pucat ya, lembab, terasa dingin, nafas cepat, mual, serta nyeri otot ya. Nah, memang memang kita harus mewaspadai gejala exhausted ya, seperti pusing, mual ya pada saat aktivitas di luar ruangan gitu ya. Karena memang aktivitas ibadah haji itu ya aktivitas yang dilakukan di luar ruangan, dan memang perlu tambahan kondisi ya, ataupun tambahan piranti untuk mencegah kondisi panas, misalnya dengan payung ataupun ditutup dengan kain gitu ya. Nah, kondisi yang lebih parah saat orang sudah mengalami tahap heat stroke adalah serangan panas ya, merupakan kondisi paling berat pada tubuh akibat cuaca panas karena tubuh tidak dapat mengontrol suhu badannya. Jadi memang tidak semua orang bisa beradaptasi, tetapi setidaknya seseorang itu bisa mewanti-wanti dengan menutup badan yang dengan kain ya, ataupun bisa mempersiapkan tubuh dengan serangkaian cara, misalnya untuk menghilangkan dehidrasi, misalnya dengan jangan lupa untuk terus minum air secukupnya ya. Kemudian suhu tubuh tinggi ya. Ini adalah tanda utama dari heat stroke, suhu tubuh meningkat hingga 40 derajat Celcius atau lebih dari itu. Yang kemudian ya,
tanda-tanda seorang mengalami heat stroke ini perlu ya. Yang pertama adalah suhu tubuh tinggi ya. Jadi seseorang itu mengalami heat stroke atau serangan panas itu pertama suhu tubuhnya tinggi ya, sekitar 40 derajat itu sangat tinggi sekali ya. Harus diwaspadai. Yang kedua adalah perubahan kondisi mental dan perilaku ya. Dengan kondisi mental dan perilaku ini juga perlu menjadi perhatian karena efek cuaca panas seperti keringat yang banyak, kemudian kepala yang pusing ya, karena kondisi yang panas itu juga dapat membuat seseorang itu berada kondisi yang lebih berat, misalnya kondisi lilung ya, bicara menjadi cadel, kejang hingga koma ya. Semua itu disebabkan serangan panas tubuh ya. Jadi tidak bisa disepelekan karena panas tubuh itu berefek pada segala hal ya, terutama di sekitar kepala gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, tanda-tanda seseorang mengalami heat stroke adalah perubahan keringat ya. Saat terkena heat stroke itu akibat cuaca panas itu kulit mengering dan permukaan terasa panas ya. Kulit itu tentu saja akan keringat berlipat-lipat dan sedikit lembab ya. Kemudian selanjutnya adalah mual muntah dan kulit memerah ya. Mual muntah itu tidak semua orang ya, tetapi ini bisa jadi tanda ya. Ketika seorang itu mual muntah itu berarti dia tidak bisa beradaptasi dan selanjutnya akan ada kulit yang memerah dari biasanya karena serangan atau sengatan cuaca panas ya. Selanjutnya yaitu tanda-tanda seseorang yang kena heat stroke adalah sakit kepala dan detak jantung cepat ya. Jadi kepala akan terasa sakit dan berdenyut ya. Selain itu denyut nadi itu meningkat secara signifikan karena serangan panas menempatkan beban yang luar biasa pada jantung untuk membantu mendinginkan tubuh ya. Jadi memang sekitar kepala ini memang yang harus patut jadi perhatian ya sobat sekalian, karena ketika kepala itu tidak dilindungi ya, tidak diantisipasi dengan pelindungan ekstra ya, semuanya akan berefek. Misalnya keringat yang akan tubuh kita yang keringat yang berlebihan, kemudian juga akan ada kepala yang terasa sakit ya, linglung dan lain sebagainya yang harus kita wajib jaga gitu ya. Dan yang terakhir tanda terserang heat stroke adalah napas menjadi cepat ya. Bernapas menjadi terganggu dengan pola yang cepat. Selain itu hirupan nafas juga pendek dan cepat ya. Jadi ini memang beberapa kondisi dialami oleh beberapa orang gitu ya. Jadi kondisi ini tergantung dari kebiasaan di negara masing-masing, apakah mereka terbiasa dengan cuaca panas atau tidak ya. Kemudian juga faktor usia gitu ya, yang kalau mereka tidak bisa beradaptasi itu akan sedikit berat gitu ya. Dan oleh karena itu sobat sekalian, yang juga saya terus rekomendasikan adalah konsumsi produk kesehatan ya dalam rangka kondisi mencegah kondisi heat stroke ini ya. Kita bisa lakukan dengan konsumsi produk kesehatan yaitu propolis, yaitu produk turunan lebah selain madu yang mempunyai banyak sekali manfaat, yaitu propolis saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah ya. Ini ada produk premium yang sudah memakai teknologi nano, yaitu teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit gitu ya. Kemudian ini ada berasal dari Turki ya. Turki kita ketahui adalah negara penghasil madu terbesar kedua di dunia, otomatis produksi propolisnya juga melimpah. Kemudian manfaatnya apa saja ya, dapat mengatasi penyakit non medis ya, termasuk juga kalau kita dalam kondisi berpergian ya, untuk menjaga stamina imunitas tubuh, termasuk juga ancaman heat stroke yang di depan mata ya pada jemaah haji, ataupun kalau kita untuk berjaga-jaga di rumah dengan stok di rumah itu akan sangat lebih baik lagi gitu ya. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. TPR ini antara lain dapat mengatasi penyakit non medis gitu ya. Kemudian juga kolesterol ya, untuk asam urat, diabetes, stroke ya, tumor ya, mah, kanker, ginjal, amandel, jantung, paru-paru, sinusitis dan lain sebagainya. Jadi ini ada produk satu jagat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kemudian yang varian selanjutnya yaitu Turkish Probisukia Brain. Ini manfaatnya adalah memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi vertigo ya, sakit kepala, stres, kepala pening,
Juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran ya. Juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari TPR ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 70 kg, berarti 7 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat ya, termasuk untuk heat stroke yang sudah di depan mata itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Turkiya ya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko lain kami di Elko di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.